dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salam Patunggilan. Kembali kita bertemu dalam renungan masa raya Paskah, dan pada kesempatan ini, sebagaimana tema yang diangkat di Pancaran Air Hidup adalah Pondok Daun. Sedangkan dasar bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Imamat 23, dari ayat 33 sampai dengan 41. Namun sebelum kita lebih lanjut merenungkan sapaan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu tunduk kepala, kita mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, kami datang kembali kepadamu, dan dengan segala kerendahan hati Tuhan kami mohon kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami sepanjang kami melakukan perenungan firman-Mu pada saat ini. Bukalah setiap hati kami, beri kami hikmat, dan bukalah seluruh mata hati kami. Biarlah kiranya kami boleh belajar, mengerti kehendak dan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami manusia yang rentan terhadap dosa, karena kami manusia yang lemah. Jalannya penyampaian renungan masa raya Paskah saat ini dari awal hingga akhirnya kami lakukan dan kami landaskan dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Imamat 23 ayat 33 sampai dengan 41. Begini firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, secara psikologis manusia memiliki kemampuan yang seimbang antara proses melupakan dan mengingat sesuatu. Melupakan merupakan suatu kemampuan supaya manusia bisa move on, bisa melanjutkan hidup, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya tidak mengenakkan. Tetapi di sisi lain manusia juga diberi kemampuan untuk belajar mengingat suatu kejadian yang penting sehingga itu bisa masuk ke dalam memori mereka dan memori itu siap dipanggil kapanpun mereka membutuhkan. Bagaimana cara kita mengingat suatu kejadian atau menjadikan itu sebagai rema? Salah satunya adalah dengan menghidupinya, menaruhnya di dalam hati. Contoh yang paling gampang adalah tentunya Bapak Ibu ingat betul tanggal pernikahan atau tanggal kelahiran putra-putrinya. Atau bahkan ibu-ibu masih ingat bagaimana pengalaman pertama melahirkan dan bahkan mungkin masih mengingat setiap detil rasa sakit yang dialami. Bagaimana bisa itu terjadi? Padahal kemungkinan kejadian itu sudah belasan atau puluhan tahun yang lalu. Ya, karena kejadian itu kita hidupi, kejadian itu kita taruh di dalam hati kita, sehingga kita mengingatnya setiap saat. Hari Raya Pondok Daun atau yang dikenal dengan istilah Sukkot atau perayaan Tabernakel merupakan salah satu hari raya Yahudi di mana itu merupakan hari pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari di bulan purnama sekitar bulan September dan Oktober. Perayaan ini disebut dengan Sukkot
dari kata sukah dalam bahasa Ibrani yang berarti pondok. Karena memang festival ini atau perayaan ini berfokus pada pondok. Di dalam Alkitab, festival ini dimaknai sebagai festival panen utama, sebagai pengingat bagi bangsa Israel mengenai pengembaraan mereka di padang gurun ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Pada masa pengembaraan, umat Israel tinggal di dalam pondok-pondok yang kemudian itu direpresentasikan di dalam festival ini dengan mereka membangun sebuah pondok yang berdinding 3. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana hinanya kehidupan bangsa Israel ketika mereka masih menjadi budak di tanah Mesir. Penderitaan yang mereka alami ketika Allah belum mengangkat mereka tentulah sangat melekat di dalam memori atau ingatan mereka. Bahkan menjadi suatu cerita turun-temurun kepada anak dan cucu mereka yang belum lahir di era ketika mereka masih tinggal di tanah Mesir. Namun rupanya tidak hanya penderitaan yang melekat di dalam ingatan mereka, tetapi bagaimana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selama mereka berjalan menuju tanah perjanjian juga menjadi hal yang sangat mereka syukuri dan kenang. Bagaimana Allah melalui tiang api dan tiang awan menjagai mereka siang malam. Bagaimana Allah menyediakan mana setiap pagi sehingga mereka tidak perlu kelaparan. Bagaimana Allah meluputkan mereka dari ancaman musuh sehingga mereka bisa mencapai tanah perjanjian. Hari Raya Pondok Daun menjadi suatu perayaan untuk mengingat masa sulit yang telah melewati, sekaligus mengingat kelepasan yang sudah Tuhan berikan, pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan, mensyukuri masa-masa berkelimpahan, dan menjadi pengingat bagi mereka. Hanya karena pertolongan dan tuntunan Tuhanlah mereka bisa sampai ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka mengalami kehidupan yang berkelimpahan, berkemenangan, dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masa Prapaskah sudah memasuki pekan yang keempat. Adalah baik jika kita mengambil makna Pondok Daun ini, kita mengambil jeda waktu, mengingat hal-hal penting tentang bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita, di masa-masa sulit maupun menyertai kita di masa-masa yang berkelimpahan. Kurang lebih kita sudah melewati masa pandemi ini selama 2 tahun, di mana pasti banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Pola hidup, pola bekerja, pola komunikasi, pola interaksi sosial kita semua mengalami pergeseran. Tentu hal-hal seperti ini bisa menimbulkan tekanan tersendiri, bahkan menimbulkan masalah atau penderitaan yang baru. Namun jika kita flashback kembali, jika kita ada hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan kembali bagaimana karya-karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, menolong kita melewati setiap masalah dan pergumulan, bahkan dengan cara-cara yang kadang tidak masuk di dalam akal kita, dengan cara-caranya yang ajaib. Bapak, Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, merenungkan penderitaan yang pernah kita alami bukan untuk mengorek luka lama, tetapi dengan suatu kesadaran penuh untuk mengingat bagaimana kebaikan Tuhan. Dengan begitu kita bisa mensyukuri bahwa kita ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Jika bukan campur tangan Tuhan, maka kita tidak akan mampu. Semoga kita bukan menjadi orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang tinggi hati dan sombong. Semoga perenungan di Pondok Daun ini menjadikan kita semakin rendah hati, menyadari bahwa apa yang sudah kita lalui ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana hari esok, karena kehidupan masih berjalan. Dan selama kehidupan masih berjalan, tentu penderitaan dan pergumulan tidak pernah akan lepas dari kehidupan kita.
Namun satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita melewati setiap hari yang akan kita jalani. Jika tidak ada penderitaan di bumi ini, maka kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu baik. Justru dengan penderitaan dan pergumulan yang kita alami, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita memasuki pondok daun kita masing-masing dengan mengingat pertolongan Allah, dan kita semakin disadarkan untuk rendah hati serta berpegang teguh terhadap pengharapan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.